Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPD dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Umi Saadatul Maulidia, mahasiswa PPD mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam batch 4 tahun 2026 di LPPK Universitas Islam Negeri Wonosobo Semarang dengan NIM 25031175315 pada hari Senin tanggal 26 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Yajri tahun 2026 di kelas 7 dengan materi gaya hidup Khulafaur Rasyidin sebagai solusi krisis lingkungan di lingkup pesantren. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai untuk berdoa dulu. Silahkan untuk yang bertugas memimpin berdoa, saya persilahkan. Marilah teman-teman Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam ala habibina ya Allah ya Rabbana antana suduna liyota malukuna dunyana wa ukhra ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahhar ya Wahhab. Waghfir sayyi'atina waghfir 'ala qulubina waghfir 'ala musallina warfa' darajatina wa zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa lana taqiyya wa amalan shalihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana dan iman hayatina ilal khairi qalina anishari baina wa ru'adana ayyamina bali maqsidana wa rihawajana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala khairil rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Semoga dengan kita baca doa dapat memperlancar pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, seperti biasa kita melakukan kebiasaan yaitu dengan murojaah surah. Silahkan yang bertugas, saya persilahkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghnā fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amman ni'mati rabbika fahaddits. Tasdik. Terima kasih. Saya persilahkan duduk kembali. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat dipertemukan kembali, dapat berjumpa bersama dan juga belajar bersama di pertemuan pagi hari ini. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, anak-anak? Adakah yang tidak masuk hari ini? Jadi alhamdulillah untuk pagi hari ini kita tidak ada yang izin sakit ataupun pulang. Oke, sebelumnya Bu Umi absen dulu nggih. Absen pertama Adila. Oke, yang kedua ininya dilanjutkan Almaira. Oke, semuanya sudah cukup nggih karena sudah nihil. Untuk selanjutnya sebelum kita memasuki ke yang nanti Bu Umi sampaikan, silakan boleh disiapkan dulu buku yang mau disiapkan untuk pembelajaran. Silakan Mbak untuk dibagikan ke teman-temannya. Sudah memegang buku paket ataupun alat tulis masing-masing? Silakan boleh disiapkan untuk halamannya, yaitu bab tentang Khulafaur Rasyidin. Oke, sudah ketemu untuk kelompok per kelompoknya sudah? Sudah Mbak? Sudah? Kelompok yang Mbak sudah ketemu? Oke, sebelum masuk di pembelajaran, alangkah baiknya Bumi akan berikan beberapa pertanyaan untuk ada gambaran yang nanti kedepannya akan Bumi sampaikan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang kalian ketahui tentang zuhud dan peduli lingkungan terhadap keteladanan para Khulafaur Rasyidin? Mungkin ada yang bisa menjawab, silahkan boleh menjawab dan maju ke depan. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Silakan boleh duduk kembali. Mic-nya dikasih yang kedua, Mbak. Untuk pertanyaan yang kedua, oke, contoh nyata masalah yang dihadapi hidup secara berlebihan di lingkungan pesantren. Oke, boleh?
Dari boros akan melayu dari batas angin yang tidak akan mendarat. Setelah dari apakah bisa dan menutup maka akan digunakan yang tidak digunakan. Oke, beri aplaus buat untuk teman kita. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan boleh kembali. Pertanyaan yang ketiga yaitu solusi untuk mengatasi masalah yang ada di pondok sesuai dengan keteladanan para khulafaur rasyidin. Silakan, boleh ada yang menjawab? Oke, silakan. Para khulafaur rasyidin mencontohkan hidup sederhana, tidak boros dan menggunakan harta secukupnya. Sikap itu membuat mereka peduli lingkungan, tidak merusak alam, tidak menyia-nyiakan makanan dan air, serta menjaga kebersihan dan dari teladan mereka. Kita diajarkan hidup sederhana dan menjaga lingkungan dengan baik. Oke, beri aplaus untuk teman kita. Silakan boleh duduk kembali. Jadi itu nih yang tadi Bu ini berikan pertanyaan, itu adalah gambaran sebelum kita masuk ke dalam pembahasan masalah yang dinamakan dengan zuhud, yaitu tidak berlebihan dalam menggunakan sesuatu, baik itu apa? Dalam masalah sampah, yaitu kita menghemat jajan kita, kemudian kita menjaga supaya tidak banyak kotoran atau yang berserakan di sekitar lingkungan pesantren. Nah, itu adalah salah satu cara untuk solusi supaya tidak terjadi pencemaran ataupun lingkungan yang kotor. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan dengan teman kita yaitu beberapa contoh dari apa tadi Mbak? Yang ada di pesantren. Yang pertama yaitu tentang sampah. Banyaknya sampah yang menumpuk di lingkungan pesantren itu dikarenakan apa, anak-anak? Dikarenakan banyak yang apa? Membuang sampah sembarangan. Itu disebabkan karena faktor apa? Banyak yang jajan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua apa, anak-anak? Apa Mbak tadi? Makanan yang sering terbuang, ya, mengambil makanan itu secukupnya, tidak banyak. Karena dengan kita mengambil banyak nanti akan banyak yang terbuang. Contoh yang ketiga apa Mbak? Air terbuang sia-sia. Jika kita menggunakan air itu secara boros, maka apa yang akan terjadi? Kekeringan. Di pondok atau di pesantren tidak ada air. Jadi ketika kita menggunakan air, baik itu untuk mandi maupun untuk mencuci, itu digunakan untuk secukupnya. Oke, cukup ya untuk contoh-contohnya dan pengertiannya. Kemudian kita lanjutkan yaitu masuk. Sebelum kita masuk ke materi, minta untuk teman-teman semuanya kita lakukan ice breaking dahulu supaya untuk mencairkan suasana. Boleh berdiri semuanya. Oke. Sudah siap? Sudah? Sudah siap? Oke. Untuk kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, silahkan dengan jodohnya masing-masing, jangan sampai salah dan tertukar. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Menjauh, mendekat, menjauh. Oke, ada yang tertangkap? Ada yang tertangkap, Kak? Tidak ada, belum. Oke, kita lanjutkan konsentrasi. Mendekat, mendekat, sangat mendekat. Ada yang tertangkap? Ada yang tertangkap? Ada berapa? Oke, saat yang belakang ada yang tertangkap? Oke, sekali lagi kita lanjutkan konsentrasi. Menjauh, sangat jauh. Menjauh, mendekat, sangat dekat. Ada yang tertangkap?
Tidak ada. Oke, beri aplaus buat kita semua. Silakan boleh duduk kembali. Bagaimana? Masih ada yang mengantuk? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bumi akan lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa yang akan Bumi sampaikan, yaitu terkait dengan gaya kepemimpinan para khulafaur rasyidin. Yang pertama yang akan Bumi sampaikan yaitu terkait dengan nilai-nilai zuhud para khulafaur rasyidin yang relevan dengan pelestarian lingkungan. Jadi apa yang nanti kita teladani, apa yang nanti kita contoh dari perilaku ataupun teladan-teladan dari para khulafaur rasyidin. Untuk yang kedua yaitu menganalisis hubungan antara perilaku konsumtif dengan peduli lingkungan di pesantren. Bumi akan sampaikan nanti apa yang menjadi hubungan antara keteladanan atau contoh dari para khulafaur rasyidin dengan lingkungan yang ada di pesantren. Oke, untuk yang ketiga yaitu merancang aksi nyata atau yang dinamakan dengan eko-zuhud di lingkungan madrasah sanawiyah Yajri. Nanti Bumi akan berikan beberapa lembar kerja yang mana nanti akan kalian kerjakan, kemudian didiskusikan, kemudian kalian presentasikan dan dipaparkan kepada teman-teman semuanya. Seperti itu, sudah cukup jelas? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa gambar yang sedang dialami di lingkungan pesantren. Yang pertama ya ini apa? Banyaknya tumpukan sampah. Tadi sudah Bumi sampaikan, yaitu adanya apa tumpukan sampah itu? Kebanyakan jajan. Setiap hari jajannya misal 10.000 untuk satu hari, tapi yang kalian lakukan apa? 10.000 hanya untuk satu kali jajan. Berarti sampai berapa kali jajan satu hari? 2 kali atau 3 kali? 3 kali. 3 kali kali 10.000 berapa? 30.000. Berapa banyak sampah tumpukan yang ada di pesantren? Oke, yang kedua ya ini tentang apa? Borosnya air yang kalian hadapi, yang kalian rasakan sekarang. Kira-kira airnya itu banyak, berlimpah atau kurang? Berlimpah. Berarti caranya supaya tetap hemat airnya bagaimana? Memakai secukupnya, tidak berlebihan supaya tidak kekeringan atau tidak ada air. Untuk yang ketiga di sini apa ya kira-kira ini, Mbak? Gambar apa di sini? Banyak barang-barang ataupun botol ya. Nah, ini kita bagaimana caranya supaya kita bisa pintar untuk mendaur ulang, digunakan kembali. Kalau botol bekas kita gunakan untuk kerajinan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah zuhud atau hidup sederhana di dalam Islam. Nah, di dalam Islam diajarkan untuk hidup sederhana dan bijak. Bijak dalam apa? Melakukan atau adil dalam apa di sini? Mengajarkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Seperti yang sudah Bumi sampaikan bahwasanya kebutuhan itu lebih utama daripada keinginan. Tapi apa yang terjadi? Keinginan lebih utama atau yang lebih kebutuhan yang lebih utama? Keinginan. Nah, itulah yang terjadi di antara kita semua. Ini juga sama, keinginan dan kebutuhan kadang tergoda ya. Tergoda dengan keinginan. Kita lanjutkan untuk yang namanya ekologi. Jadi di dalam Islam itu kita sebagai makhluk diciptakan untuk apa? Menjaga dan merawat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kemarin terjadi yaitu bencana di mana, Mbak? Di Sumatera. Itu terjadi karena apa? Penebangan pohon liar yang dilakukan oleh siapa? Manusia. Padahal manusia itu ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditugaskan untuk menjaga, tapi malah merusak. Nah, itu yang terjadi. Jadi kesalah tindakan yang dilakukan oleh manusia yaitu malah merusak lingkungan. Jadi mengakibatkan apa, Mbak?
dan banjir. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa gaya yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Yang pertama, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq di sini? Pemimpin pertama yang Ya. Yang ketiga. Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwasanya peran Abu Bakar itu yang pertama mencontohkan untuk hidup sederhana. Yang kedua untuk menghindari pemborosan supaya kita tidak berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Yang ketiga memprioritaskan kebutuhan. Berarti peran yang ini sesuai dengan para khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa di sini? Apa yang dimiliki peran Umar bin Khattab? Nah, dalam memimpin Umar bin Khattab yaitu mencerminkan sikap yaitu tegas dan adil. Yang ketiga apa yang dimiliki perannya? Nah, yang dimiliki peran oleh siapa ini? Utsman bin Affan, yaitu suka membagi-bagikan hartanya. Beliau orang yang kaya tapi tidak enggan untuk memberikan kepada orang lain. Oke, lanjut yang terakhir siapa di sini? Ali bin Abi Thalib. Yang pertama? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Nah, ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama sederhana dalam berpakaian. Berpakaian tidak harus bermerek ya, di pesantren yang menggunakan branded, tapi kalian jangan tergoda dan terlena. Yang kedua mengajarkan keadilan dan tanggung jawab. Selagi kita diberikan tanggung jawab, mari kita laksanakan. Jangan malah kita manfaatkan kesempatan itu. Yang ketiga yaitu tentang hidup dengan bijak. Segala sesuatu yang kita lakukan kita harus lakukan dengan bijaksana. Oke. Nah, ini adalah contoh dari zuhud di lingkungan pesantren. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, empat. Oke. Terima kasih. Nah, itu mungkin dari pemaparan yang Bu Mi sampaikan, mungkin sudah ada gambaran. Oke. Dari yang Bu Mi sampaikan, mungkin Bu Mi akan berikan beberapa lembar kerja yang mana nantinya akan kalian diskusikan kemudian dipresentasikan. Oke, sudah. Jadi untuk diskusikan untuk setiap kelompok. Bagaimana? Adakah pertanyaan dari yang sudah kalian diskusikan?
Siap untuk yang maju diskusi ya. Silakan bisa dipresentasikan untuk kelompok yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema zuhud dan ekologi. Tujuan misi kita menjadi pejuang ekologi muslim dengan meniru gaya hidup sederhana atau zuhud para sahabat Nabi. Langkah pertama, investigasi krisis. Fokus masalah yang dipilih, krisis sampah. Apa masalahnya? Banyak sampah plastik bekas jajan yang dibuang sembarangan di area kantin dan halaman kelas. Mengapa ini terjadi? Karena kita sering membeli jajan berlebihan atau kurang zuhud dan malas mencari tempat sampah. Apa dampaknya? Lingkungan pesantren menjadi kotor, bau, dan bisa menyumbat saluran air saat hujan. Langkah 2, inspirasi Khulafaur Rasyidin. Obat tokoh yang dipilih. Zuhud, Abu Bakar As-Siddiq, sederhana dan tidak cinta dunia berlebihan. Alasan memilih, karena sifat Abu Bakar mengajarkan kita untuk tidak konsumtif. Jika kita belajar merasa cukup dengan apa yang ada atau zuhud, kita tidak akan jajan berlebihan yang menghasilkan banyak sampah plastik. Langkah 3, rencana aksi ekologi. Nama gerakan Brigade Abu Bakar Anti Plastik. Daftar tugas 1. Sosialisasi membawa botol minum atau tumbler sendiri ke kantin. Nama siswanya Freya. Operasi semut memungut sampah 5 menit sebelum masuk kelas. Nurjaina. 3. Mengajak teman memisahkan sampah plastik ke kertas dan kertas. Nama siswa Okta. Nilai kebaikan, sederhana, zuhud, dan tanggung jawab menjaga bumi ciptaan Allah. Langkah 4, refleksi mendalam. Kondisi 5 tahun ke depan jika boros, lingkungan pesantren akan penuh sampah, udara tidak segar, dan tidak nyaman lagi belajar karena suasana yang kotor. Perasaan tim. Kami merasa bangga dan bersemangat karena bisa mengikuti jejak para Khulafaur Rasyidin dalam menjaga alam sebagai bentuk ibadah. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat kelompok 2. Silakan boleh untuk duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 2 karena sudah menyampaikan beberapa diskusi yang sudah Bu Umi berikan. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri, Bu Umi akan memberikan ice breaking kembali. Oke, supaya untuk lebih cair suasananya. Boleh untuk berdiri kembali? Oke. Ice breaking ini nanti Bu Umi akan berikan instruksi ya. Yang mana nanti ketika Bu Umi bilang pegang, kalian harus memegang. Pegang barang berarti kalian harus memegang. Tapi kalau Bu Umi hanya menyebutkan barangnya, berarti tidak memegang apa-apa. Seperti ini. Itu ya, paham? Ketika Bu Umi bilang pegang kepala, berarti kalian harus pegang kepala. Ketika Bu Umi bilang kepala, nah, gini sambil gerakan, ada gerakannya gini sambil senyum, biar nanti ketika lihat di video kelihatan sedang terbahak-bahak, misal seperti itu. Oke, sudah siap semuanya? Semuanya konsentrasi.
lihat ke depan semuanya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, semuanya pegang tangan. Pegang kepala. Pegang mata, telinga. Nah, sambil senyum-senyum ya. Kemudian pegang tangan, pegang kaki, kepala. Nah, ayo. Oke, lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang telinga, mata. Pegang kepala, kaki, pegang kaki, pegang teman sebelahnya, pegang kaki, berpelukan. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik anak-anak, dari pemaparan yang tadi disampaikan dan juga hasil diskusi teman-teman, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Silahkan boleh mengajukan pertanyaan. Saya Bu, silakan. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup sederhana dan dicontohkan oleh Bapak Rasyidin? Oke, silakan boleh ditemui. Gaya hidup sederhana pun zuhud itu adalah gaya untuk tidak berlebihan dan menggunakan dengan secukupnya. Itu yang dinamakan dengan zuhud, tidak mementingkan atau tidak memprioritaskan kepentingan duniawi, tapi kita lebih mementingkan perkara akhiratnya. Itu yang dinamakan dengan zuhud. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Saya boleh. Mengapa hidup sederhana bisa membantu mengurangi masalah sampah di Coba diulangi kembali Pak yang lebih keras. Mengapa hidup sederhana bisa membantu mengurangi masalah sampah di pesantren? Karena dengan kita hidup sederhana itu akan banyak mengurangi tumpukan sampah dan juga banyak mengurangi apa yang kita buang. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Saya Bu, Boleh silakan. apa contoh sikap Khulafaur Rasyidin yang bisa kita tiru untuk menjaga lingkungan pesantren? Oke, silakan boleh kembali. Contoh yang ada di lingkungan pesantren kita yang pertama yaitu menghemat air. Yang kedua dengan cara melestarikan lingkungan dan juga menjaga kebersihan. Itu adalah contoh-contoh yang ada di lingkungan pesantren kita. Sudah cukup untuk pertanyaannya? Oke, kalau sudah cukup, Bumi akan berikan sedikit refleksi ya. Mungkin dari beberapa pertanyaan teman-teman, dari penyampaian materi maupun dari diskusi kelompok, mungkin ada yang bisa menyampaikan beberapa refleksi. Silakan, boleh. Setelah mempelajari materi tentang zuhud dan keteladanan Khulafaur Rasyidin, saya menyadari bahwa hidup sederhana itu sangat penting. Saya belajar untuk tidak boros, tidak berlebihan, dan lebih peduli terhadap lingkungan. Saya ingin mulai membiasakan diri menjaga kebersihan, menghemat air dan listrik, serta hidup lebih sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, beri plus untuk teman kita. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Salwa ya terkait dengan refleksi, mungkin ada juga yang berkenan untuk memberikan kesimpulan dari yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Silakan. Jadi kesimpulannya, zuhud adalah sikap sederhana dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Para Khulafaur Rasyidin telah memberikan teladan dalam memimpin dengan sederhana, jujur, dan amanah. Sikap zuhud ini juga membuat seseorang lebih peduli terhadap lingkungan karena tidak menggunakan alam secara berlebihan. Dengan meneladani mereka, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, sederhana, dan peduli terhadap lingkungan. Oke, berikan aplaus untuk teman kita. Sudah cukup? Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pesan dan kesannya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan maupun pesan dan kesan yang ingin disampaikan, kita
Cukupkan sekian pertemuan pada siang hari ini, semoga berkah dan bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali minggu yang akan datang dan diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Untuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.